Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mohon maaf karena kuliah pada siang hari ini kita laksanakan online. Dalam hati, wah asik gitu ya. Karena banyak sekali teman-teman yang juga WhatsApp gitu ya bahwa tidak bisa hadir mungkin karena hari kejepit gitu ya atau gimana entahlah, jadi banyak yang izin, so that's why dari kampus juga memberikan informasi bisa by Zoom, so it's okay. Untuk siang ini kita kuliah by Zoom. Untuk nanti mudah-mudahan kalau memang teman-teman berkenan, kita nggak usah nunggu 14.45, kita langsung hukum dagang gitu ya. Tapi tentu dengan kesepakatan bersama. Apabila masih mau tetap di 14.45 ya saya mengikuti saja. Oke, untuk siang ini saya akan berbicara mengenai pluralisme sistem hukum di Indonesia. Next. Nah, walaupun tentunya dalam mata kuliah ini adalah mata kuliah hukum Islam, tetapi nanti kita akan melihat gitu ya, mengapa sih sebetulnya di dalam hukum Islam kita juga belajar pluralism gitu ya. Nah, tentunya ini ada sejarah singkat yang mudah-mudahan di minggu depan buku saya teman-teman yang berminat untuk membeli baik buku hukum Islam maupun hukum dagang sudah selesai dipercetakan. Jadi mudah-mudahan bisa memudahkan teman. Maaf Bu, nggak ada suaranya Bu, mute Bu. Oh, jangan-jangan dari tadi nggak ada suaranya ya? Baru Bu. Oh, oke. Khawatirnya nggak ada suara dari tadi. Oke, kok tiba-tiba ke mute ya? Oke. Nah, ini dalam buku saya nantinya semua teman-teman bisa membeli gitu ya. Artinya kalau yang di PowerPoint ini sifatnya hanya resume atau ringkasannya saja atau garis besarnya. Tetapi nanti di buku hukum Islam dan hukum dagang yang mudah-mudahan Sabtu depan ya udah selesai dipercetakan gitu ya. Nah, teman-teman bisa membeli dan bisa membacanya secara lebih komprehensif. Nah, kembali ke pluralisme sistem hukum di Indonesia, tentu teman-teman nanti ini ada bukunya Comparative Law in Global Context gitu ya, The Legal System of Asia Afrika. Nah, nanti ini juga mendefinisikan bahwa pluralism itu adalah pendekatan untuk memahami hubungan antara hukum tata negara atau hukum positif atau hukum yang berlaku dengan aspek masyarakat, yaitu dengan pendekatan sosio-yuridis dan hukum alam. Nah, hukum alam itu tentunya berkaitan dengan moral, etika, agama, gitu ya. Jadi pluralisme itu kita belajar mengenai keberagaman. Intinya gitu ya. Nah, comparative law ini kenapa tujuannya ada comparative law? Nah, jadi nanti teman-teman kalau skripsi pasti ada comparative law. Jadi teman-teman akan membandingkan hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada di negara lain. Nah, nanti teman-teman akan belajar sehingga kita akan melihat bahwa keberagaman hukum sesuai dengan aspek masyarakatnya, baik itu kita lihat kultural sosiologisnya maupun yuridisnya secara normatif itu akan berbeda-beda di setiap belahan dunia. Nggak usah kita bicara belahan dunia gitu ya. Kalau kita bicara Indonesia saja, punya banyak sekali suku dan bermacam-macam, ini juga memiliki perbedaan baik dalam kehidupan sosial dan masyarakatnya. Nah, tentunya kalau kita bicara ciri pluralisme atau pluralisme hukum, ini fungsinya adalah sebagai hukum secara keseluruhan, bukan sebagian. Jadi kalau teman-teman nanti bikin skripsi, membandingkan hukum itu secara keseluruhan. Tetapi nanti kalau dikaitkan dengan tema skripsinya, baru dia mengerucut. Nah, tentunya unsur interaksi di dalamnya ini juga melekat pemahaman mengenai pluralisme karena ada hubungannya dengan masyarakat yang majemuk. Nah, tentunya pentingnya
mengonseptualisasikan pluralisme hukum, ini tidak berarti dengan menciptakan sistem hukum baru. Oh, jadi kalau kita belajar pluralisme hukum itu bukan berarti kita menciptakan hukum yang baru, tetapi kita melihat bahwa paradigma pemikiran ini terjadi dalam keberagaman hukum. Nah, tentunya ini kita bisa melihat nanti baik hukum di negara maupun terpusat gitu ya. Nah, ini dalam kaitannya hukum Islam apa sih sebenarnya kenapa kita harus belajar pluralisme sistem hukum gitu ya. Nah, karena pluralisme sistem hukum ini merupakan cara berpikir sehingga nanti teman-teman dalam memahami atau belajar hukum Islam untuk teman-teman yang memang muslim, oh ya, memperdalam lagi pemahamannya mengenai hukum Islam. Tetapi bagi teman-teman yang bukan muslim juga mengetahui bagaimana cara pandang orang-orang Islam ini karena memang selalu saya sampaikan bahwa di Indonesia majority adalah agama Islam. Jadi mau nggak mau teman-teman mesti mempelajarinya ketika nanti menjadi praktisi memahami gitu ya. Nah, artinya dengan belajar hukum Islam pun justru kita memahami adanya keberagaman. Jadi kita tidak merasa yang paling benar sendiri dan menyalahkan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Artinya justru pluralisme hukum ini kita pelajari untuk saling menghormati dan saling menghargai. Karena tentunya ada yang mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa untukku lakum dinukum waliyadin. Untukku agamaku dan untukmu agamamu. Itu artinya kita memang dalam berkehidupan gitu ya, tentunya memang diharuskan untuk saling menghormati agama dan kepercayaannya. Oke, next. Nah, sehingga kalau kita berbicara mengenai konseptualisasi dari legal pluralism, ini adalah is generally defined as a situation is which two or more legal system consist in the same social field gitu ya, bahwa tentunya ini kita melihat bahwa di dalam hukum itu prinsipnya ada 2 atau lebih sistem hukum yang berkembang di masyarakat, baik yang dibentuk oleh pemerintah secara formil maupun sistem hukum yang tidak formil gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa sistem hukum yang formil tentunya kita lihat ada di undang-undang, tapi kita mengenal bahwa adanya adat istiadat yang juga dipengaruhi oleh kultur, sosial, bahkan agama gitu ya. Bagaimana cara perkawinan secara Islam, ijab kabulnya seperti apa, lalu bagaimana perkawinan secara Nasrani dan Katolik misalkan pemberkatannya seperti apa. Kemudian bagaimana siapa saja yang tunduk dengan undang-undang perkawinan tahun 74, lalu siapa saja yang menikah di KUA, siapa yang kemudian masuk menjadi ranah pengadilan agama, tetapi juga mereka-mereka yang melakukan pernikahan di catatan sipil, kemudian nanti menyelesaikan permasalahannya di mana. Nah, itu semua diatur. Sehingga teori pluralisme ini menunjukkan bahwa tidak hanya hukum negara yang berlaku dalam masyarakat, tetapi hukum lain juga hidup di dalam masyarakat. Oke, next. Nah, lalu kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih aktualisasi hukum barat dalam hukum nasional gitu ya kan. Kita tahu bahwa produk kita sebagai masyarakat yang dahulu pernah terjajah itu adalah produk hukum yang ditinggalkan oleh penjajah kita gitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya aktualisasi hukum barat dalam hukum nasional kita? Yang pertama adalah bahwa prinsip utama dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah hukum itu memiliki kekuatan yang mengikat, gitu ya, bahwa hukum ini dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya tanpa terkecuali, karena semua orang di mata hukum itu sama, gitu ya. Nah, ini terwujud dalam adanya peraturan-peraturan, undang-undang, adanya kodifikasi, kompilasi gitu ya, jelas bahwa memang hukum ini dibuat. Nah, apakah hukum ini berlaku untuk orang Islam atau hukum yang berlaku untuk orang yang non-Muslim ini juga secara jelas diatur di dalam undang-undang kita sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Nah, kemudian bahwa prinsip dasar yang dianut bahwa nilai utama ini memiliki tujuan dalam kepastian hukum. Jadi kenapa hukum itu dibuat undang-undang? Oh, kalau mencuri
5 tahun misalkan. Oh, kalau pembunuhan berencana bisa 20 tahun, bisa hukuman mati. Misalkan seperti itu. Memang agar tercipta kepastian hukum. Meskipun di dalam putusannya kemudian menjadi ranah hakim untuk memutuskan apakah seseorang dijatuhi hukuman 20 tahun ketika melakukan pembunuhan berencana ataupun pada saat melakukan pembunuhan berencana ini bahkan dijatuhi hukuman mati atau bahkan hanya pidana ringan dalam arti 5 sampai 10 tahun. Nah, ini tentunya menjadi ranah hakim, tetapi memang dibuat satu peraturan yang jelas agar minimal hakim memiliki basic atau pacuan dalam melakukan putusannya, gitu ya. Sehingga hakim ini dalam berperkara atau doktrin res adjudicata dalam sistem civil law dan Eropa kontinental ini kemudian menjadi rujukan dalam perumusan serta kodifikasi hukum atau dalam memutus. Jadi paling tidak hakim tuh punya panduan dalam memutus range-nya antara sekian tahun sampai sekian gitu ya. Jadi memang hukum dibuat seperti itu supaya jadi kalau ada orang bilang, oh hukum itu bukan ilmu eksakta, bukan ilmu yang pasti, karena memang semua kembali kepada hukum. Kembali kepada kepada hakim dan kepada masyarakat. Ada benarnya, tetapi kalau kita melakukan penelitian, apakah hukum itu semata-mata sesuatu yang tidak eksak? Tidak juga. Bahwa pada saat kita melakukan penelitian, kita juga harus menyertakan data-data. Sehingga data-data itu menjadi tolak ukur bahwa oh kalau hukuman mati atau hukuman kebiri diberlakukan kepada kebiri ilmiah diberlakukan kepada para penjahat seksual, itu kita akan lihat apakah kemudian efektif atau tidak. Nah, itu kita bisa melihat, oh, pada saat pemberlakuan di tahun misalkan 90 sampai 2000 pernah diberlakukan, bagaimana keefektivitasannya. Kemudian pada saat 2000 sampai 2005 kita lihat terus. Nah, ini juga sebetulnya hukum juga mampu kita lihat secara eksakta bagaimana kemudian data-data ini kemudian berlaku. Nah, kemudian di dalam civil law system kita juga akhirnya melihat nih bahwa dalam pluralisme hukum kita tentu akan melihat bahwa memang hukum kita baik KUHP, KUHP gitu ya, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya. Ini kemudian tidak bisa kita melihat sebagai keterpisahan nilai-nilai masyarakat. Benar kita mengadopsi dari Belanda. Benar kita menjalankan hukum yang kemudian ditinggalkan oleh penjajah kita. Tetapi tentunya dalam pelaksanaannya ada kodifikasi dan ada nilai-nilai yang kemudian berkembang di masyarakat. Oleh karenanya, pada perjalanannya akhirnya banyak juga hukum yang kemudian berubah gitu ya, artinya apakah di judicial review, apakah di amandemen atau bahkan tidak diberlakukan lagi, meskipun sampai hari ini masih selalu banyak ya pro kontra, terutama kepada peraturan-peraturan induk seperti KUHP, KUHP yang memerlukan waktu yang sangat lama, kemudian masih juga dianggap banyak yang belum memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Tapi memang kita harus mengakui aktualisasi hukum barat di hukum nasional kita sampai hari ini masih sangat dominan. Karena bahkan seperti KUHP itu di negara asalnya di Belanda, saya baca sudah sekitar 11 kali dibuang ke tempat sampah, diganti, di amandemen, sedangkan di tempat kita masih digunakan meskipun sebetulnya banyak sekali pasal-pasal peralihannya yang sudah diganti dengan hukum yang sudah lebih update. Oke, next. Nah, kalau kita bicara aktualisasi hukum Islam dalam hukum nasional, tadi kita melihat aktualisasi hukum barat yang memang masih dominan. Lalu kita akan melihat aktualisasi hukum Islam dalam hukum nasional gitu ya. Nah, tentunya hukum Islam ini
mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan, maupun mengatur hubungan sesama manusia. Tentunya memiliki peranan dalam pembentukan hukum nasional. Jadi kita melihat bahwa ada hukum-hukum yang berlaku untuk diri sendiri gitu ya, ada yang kaitannya dengan ibadah gitu ya. Berarti bagaimana kemudian undang-undang mengatur bahwa setiap orang yang berketuhanan gitu ya, boleh menjalankan ritual agamanya masing-masing gitu ya. Tapi kemudian bagaimana hubungan manusia dan manusia itu juga diatur. Seperti semua hubungan manusia dengan manusia ini diatur dalam hukum nasional. Contohnya, orang-orang Islam yang ingin melakukan transaksi-transaksi perbankan sekarang juga sudah diakomodir dengan begitu banyaknya perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sehingga dalam melakukan KPR atau pembelian rumah, dalam melakukan akad jual beli dan lain sebagainya. Ini orang Indonesia yang beragama Islam juga memiliki pilihan hukum yang banyak dan diatur dalam hukum nasional. Keberadaan bank syariah, keberadaan gadai syariah, keberadaan apapun yang berkaitan dengan hukum Islam ini juga sudah diakomodir gitu ya. Sehingga kita bisa melihat perkembangan hukum nasional dengan aktualisasi hukum Islam ini bisa dikatakan sangat berkembang. Adanya sertifikasi halal gitu ya, sehingga orang Islam lebih comfort minimal dalam memilih pilihan makanan dan seterusnya. Kemarin saya udah cerita gitu ya bahwa kayaknya saya salah satu penggemar fanatik bakmi misalkan gitu ya, and I like Chinese bakmi and I feel more comfortable karena sekarang juga sudah ada badan yang mengatur mengenai sertifikasi halal baik dari MUI dan seterusnya, dan aksesnya juga sangat mudah. Oke, next. Next. Oke. Nah, sebelumnya kemudian kita juga bisa melihat pola gitu ya, bahwa baik dalam hukum perkawinan di Undang-Undang 1 tahun 74, kemudian kita juga bisa melihat di Undang-Undang nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional gitu ya. Kita juga bisa melihat bahwa dalam sistem pendidikan nasional ini hukum Islam juga sebetulnya sudah diberikan kepada anak-anak di usia dini gitu ya, bagaimana tentang pelajaran hukum, pelajaran agama Islam sebetulnya, tetapi secara tidak langsung juga tentu ada pelajaran mengenai hukum-hukum Islam, bagaimana seseorang yang berislam itu harus saling menghormati antar umat beragama, yang berbudi pekerti luhur gitu ya, sehat jasmani dan rohani dan seterusnya, itu juga sebetulnya sudah selalu diajarkan di sekolah-sekolah. Selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Nah, ini kita melihat bahwa memang peradilan agama ini dibentuk karena memang ada kebutuhan hukum di dalam masyarakat di mana orang-orang yang beragama Islam ini memerlukan kekhususan. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak beragama Islam memiliki kekhususan, yaitu dengan adanya kodifikasi atau adanya pembeda gitu ya, adanya ranah absolut di mana peradilan-peradilan yang memang memenuhi syarat untuk dapat mengadili pada saat baik orang Muslim, orang Islam maupun orang yang bukan Muslim ini memiliki kebutuhan dalam melakukan penyelesaian permasalahan. Selain itu juga tentu kita mengetahui adanya kompilasi hukum Islam ya, meski tidak terbentuk undang-undang, tetapi Instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 ini tentunya kompilasi hukum Islam ini sangat membantu para hakim untuk memutus perkara, terutama di peradilan agama.
Nah, kemudian kalau kita beralih lagi ke era reformasi, ini juga lahir perundang-undangan yang memperkokoh hukum Islam, di antaranya undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang tentang pengelolaan zakat, undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang peradilan agama, perbankan syariah, gadai syariah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan syariah Islam atau syariat Islam. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah quotes-nya ya. Oh, ini karena masih feeling holiday gitu ya. Jadi slide-nya nggak banyak, biasanya padahal slide-nya banyak gitu ya. Oke, ini dunia ini ibarat bayangan. Kalau kita berusaha menangkapnya, dia akan lari, tetapi kalau kita membelakanginya, dia tak punya pilihan selain mengikutimu. Jadi maksudnya adalah dalam mata kuliah hukum Islam ini selain kita belajar mengenai pluralisme atau keberagaman, kita mengetahui bahwa pluralisme, keberagaman, serta jalan hidup itu let it go gitu ya. Artinya kita menjalani sebaik mungkin gitu ya, sebisa mungkin. Kemudian kalau kita dalam beragama ini sangat mudah ya sebetulnya karena sudah ada panduannya untukku agamaku dan untukmu agamamu sehingga sebenarnya seharusnya tidak ada kekacauan antar umat beragama ya, karena kita sudah mengetahui pluralisme gitu ya, semua sudah diatur sedemikian rupa, tidak hanya di dalam kitab suci masing-masing, tetapi dalam kalau kita memahami mengenai konsep pluralisme yang diatur juga di dalam hukum tata negara atau hukum positif kita, maka tentunya kehidupan yang beragam, kehidupan yang saling berjalan beriringan ini akan berjalan dengan baik. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita ketemu lagi di mata kuliah hukum dagang ya. Nanti silakan teman-teman kalau memang kita berkenan jeda sebentar lalu langsung masuk, tidak perlu di 14.45. Saya mungkin mohon bantuan ya, mungkin ke Mas Bambang atau siapa. Saya ingat kalau hukum dagang tuh ada 2 mahasiswa aja sih yang beda gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka berkenan dan nggak bentrok sama jam kuliah lain, mungkin kita bisa mulai di 10 menit lagi atau 15 menit lagi gitu ya, supaya nggak terlalu lama. Mungkin tapi saya lupa namanya siapa. Tolong kalau bisa dihubungi supaya kalau 2 orang mahasiswa yang karena hukum Islam sama hukum dagang tuh mahasiswanya sama cuma beda 2 orang aja. Nanti memang kalau 2 mahasiswa ini berkenan dan nggak ada berhalangan, kita langsung mulai di 10 menit yang akan datang ya, tetapi di link Zoom yang berbeda yang sudah disiapkan. Itu saja, nanti mau dikonfirmasi di WhatsApp group. Kita bertemu lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, izin Bu, saya belum UTS Bu yang hukum dagang sama hukum Islamnya Bu. Kan Oh, rencananya hari ini. Sabtu depan ya. Mm-mm. Oh iya, saya lupa. Sabtu depan ya. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Oke, Ya, terima sama-sama. kasih Sampai Bu. ketemu lagi. Kita sorry, ini belum pada live kan. Kita open cam dulu ya, karena kampus harus selalu ada bukti perkuliahan. Tolong semuanya open cam untuk di screenshot. Halo? Bisa open cam ya semuanya ya. Oke. Mas Holik ya, tolong di Ya. kasih aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah? Udah. Oke. Kita ketemu lagi. Wassalamualaikum.